Martial Peak 3611. Li Wuyi tidak membuang waktu dan hanya mengarahkan jarinya ke arah Yang Kai, menyebabkan hukum luar angkasa melonjak. Yang Kai hanya merasakan penglihatannya kabur sesaat sebelum sosoknya terbalik dan dia muncul di gunung. Raungan harimau terdengar saat macan putih di sampingnya mencium aroma makhluk hidup dan menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Yang Kai mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di kepala harimau. Ekspresi ganas harimau putih itu segera menghilang, memperlihatkan ekspresi ketakutan saat ia mundur beberapa langkah dan berbalik untuk melarikan diri sambil merintih. Harimau putih ini bukan monster beast. Itu hanya binatang buas yang aneh. Tetapi ia memiliki naluri binatang dan tahu bahwa Yang Kai bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jadi ia tidak berani bertindak lancang lagi dan cepat melarikan diri. Yang Kai melihat sekelilingnya. Pohon-pohon di sekitarnya tinggi. Dan ada banyak ular berbisa berwarna-warni berenang di antara puncak berbatu. Mata air pegunungan di dekatnya dipenuhi dengan aroma bunga dan burung. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat beberapa sosok raksasa berdiri di langit. Itu adalah Mo Huang, Zhan Wuhen, dan yang lainnya. Wajah Li Wuyi, yang menutupi separuh langit, menghadapnya sambil tersenyum. Bukan karena mereka menjadi lebih besar, tetapi dia menjadi lebih kecil. Gunung setinggi 780 zang, 2.600 meter, dan Gunung Unfixing sepanjang 3.000 km telah disempurnakan menjadi sesuatu seukuran telapak tangan oleh Li Wuyi. Ketika dia memasukinya, dia terpengaruh oleh hukum luar angkasa dan sosoknya juga berubah. Pada saat ini, di mata Li Wuyi, dia mungkin tidak lebih besar dari setitik debu. Gunung Unfixing ini memiliki efek yang mirip dengan manik batas misteriusnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa sampai batas tertentu, keduanya persis sama. Keduanya adalah dunia kecil. Tetapi manik batas misterius disegel. Dari luar, seseorang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Dan dari dalam, seseorang tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar kecuali Yang Kai menggunakan suatu teknik. Meskipun Unfixing Mountain juga merupakan dunia kecil, itu terkait erat dengan Star Boundary. Dari sudut pandang ini, Unfixing Mountain jauh lebih independen daripada dunia kecil yang misterius. Ketika Yang Kai telah menerobos ke alam Kaisar Orde Kedua, dia telah mendapatkan beberapa wawasan dan merasa bahwa dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa saat itu, dia seharusnya bisa memperbaiki artefak luar angkasa yang mirip dengan manik batas misterius. Tapi dia terlalu sibuk untuk bereksperimen dengannya. Tanpa diduga, Li Wuyi sudah melakukan ini. Unfixing Mountain ini adalah perwujudan dan kristalisasi dari hukum luar angkasa. Dan setelah menyaksikan keajaiban gunung tidak memperbaiki ini, Yang Kai semakin yakin bahwa tebakannya benar. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Karena dia benar-benar harus memperbaiki beberapa harta seperti manik batas misterius atau gunung tidak memperbaiki berikutnya. Memasuki gunung, Yang Kai melihat sekeliling sebelum melambai ke Li Wuyi. Li Wuyi mengerti dan sekali lagi mengulurkan tangan ke arahnya. Pada saat berikutnya, Yang Kai muncul kembali di dunia kecil yang misterius. Tanpa menunggu Yang Kai memujinya, Li Wuyi menunjukkan ekspresi kebingungan. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk membiarkan dunia ini menelan benua wilayah iblis? Bagaimana ini bisa dilakukan? Justru karena dia secara pribadi telah menyempurnakan Unfixing Mountain sehingga Li Wuyi tidak dapat memahami hal ini. Berbicara secara logis, Unfixing Mountain dan Mysterious Boundary Bed adalah jenis keberadaan yang sama. Apa yang bisa dilakukan manik batas misterius? Gunung Unfixing seharusnya bisa melakukannya. Di sisi lain, apa yang tidak bisa dilakukan Gunung Unfixing? Manik batas misterius mungkin juga tidak bisa. Namun pada kenyataannya, manik batas misterius telah benar-benar melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Unfixing Mountain. Melahap dan bergabung. Li Wuyi bahkan tidak memikirkannya. Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, kembali di bidang bintang alam bawah. Saya memiliki beberapa konflik dengan seseorang. Pada saat itu, orang itu sedang melahap Starfield saya. Jadi saya ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Adapun bagaimana melakukannya setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, hukum pertempuran pemakan surga. Tiga kaisar agung semua berbalik untuk melihat. Mo Huang dengan sungguh-sungguh berkata, Nak, jangan beritahu kami bahwa kamu benar-benar mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga.
Beberapa tahun yang lalu, Kaisar Agung Darah Besi telah menggunakan hukum pertempuran pemakan surga sebagai alasan untuk menyerang Yang Kai di Tiger Roar City. Mengadakan pertunjukan besar untuk memaksa Yang Kai menjadi iblis dan mengkhianati Star Boundary. Pada saat itu, titik masuk Zhan Wuhen berada di embodimen yang mempraktikkan hukum pertempuran Heaven Devourer. Ini benar-benar berbeda dari Yang Kai mengolahnya sendiri. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Hukum pertempuran pemakan surga. Melahap dunia. Kekuatannya tidak terukur dan itu adalah seni jahat yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin junior ini berani mengolahnya? Orang yang mengolah teknik ini hanyalah perwujudan junior ini. Fisik perwujudan itu istimewa dan lahir dari boneka batu. Jadi teknik rahasia ini melengkapinya dengan sempurna. Perwujudan mahir dalam esensi hukum pertempuran pemakan surga. Jadi junior ini secara alami mahir di dalamnya. Menggunakan manik batas misterius sebagai media untuk mengeksekusi hukum pertempuran pemakan surga. Manik batas misterius memiliki kemampuan untuk melahap dan bergabung. Kata-kata Yang Kai jelas dan semua orang bisa memahaminya dengan jelas. Tetapi poin utamanya adalah hanya mereka yang terlibat yang bisa mengerti. Mengapa hukum pertempuran pemakan surga dan manik batas misterius terkoordinasi dengan sempurna? Bahkan Wu Kuang, yang telah menciptakan hukum pertempuran pemakan surga, tidak dapat menjelaskan hal ini. Li Wuyi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika itu masalahnya, maka saya khawatir tidak ada yang diharapkan untuk Gunung Unfixing saya. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia bisa, dia akan dapat memperbaiki Unfixing Mountain lagi. Tetapi sekarang dia tahu ada Heaven Devourer Battle Law di dalamnya. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu? Bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Di sisi lain, mata Yang Kai bersinar saat dia menatap Gunung Unfixing di tangannya. Seolah-olah dia adalah seorang pelahap yang melihat kelezatan. Seorang cabul yang bertemu dengan kecantikan. Seberapa besar wilayah ini? Zhan Wuhen bertanya. Ukuran benua wilayah iblis yang saya telan adalah ukuran wilayah ini. Jawab Yang Kai dengan hormat. Zhan Wuhen terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya. Jika ras iblis bermigrasi ke sini, bisakah kamu menahan mereka? Yang Kai menyeringai. Di tempat ini, aku adalah penguasa. Dan hidup dan mati mereka ada di tanganku. Berhenti sejenak. Dia menambahkan, di bawah Demon Sein. Dari perspektif hukum dunia di wilayah yang baru diperluas ini, memang demikian halnya. Namun, jika dia bisa menelan seluruh wilayah iblis dan benar-benar menyempurnakannya, situasinya akan berbeda. 1 jam kemudian, sekelompok orang meninggalkan dunia kecil yang misterius. Bayangan bunga Kaisar Agung dan Li Siqing juga dikirim oleh Yang Kai. Perlu disebutkan bahwa setelah Li Siqing keluar, dia bahkan berterima kasih kepada Yang Kai. Tetapi ekspresinya agak rumit. Pada hari itu, sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia telah meluncurkan serangan diam-diam ke Yang Kai. Meskipun dia kemudian mengetahui kebenarannya, itu adalah fakta bahwa Ming Yue telah mati di tangan Yang Kai. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Kai. Pertama, di wilayah iblis, hanya ada mereka berdua, ras manusia. Dan kedua, sebagai ras manusia Star Boundary, dia tidak bisa mengabaikan dendam karena dia membunuh Ming Yue. Setelah berbicara dengan tuannya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyelesaikan simpul di hatinya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa ketika Kaisar Agung Bulan Terang jatuh ke wilayah iblis, semua Kaisar Agung telah siap secara mental untuk kematiannya. Mereka telah memberitahu Yang Kai untuk pergi ke wilayah iblis dan menyelamatkannya jika dia bisa. Tetapi jika dia tidak bisa, dia harus menemukan cara untuk bertemu dengan Ming Yue. Mereka percaya bahwa Ming Yue akan memahami niat mereka. Dan pada akhirnya, ketika dia akan mati, Ming Yue telah mentransfer pengakuan Star Boundary kepada Yang Kai, memberinya peluang besar. Adapun situasi Yang Kai setelah mendapatkan kesempatan ini, Ming Yue tidak peduli. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia merasa bersalah terhadap Yang Kai. Karena kemungkinan besar Yang Kai juga akan mati bersamanya. Bahkan jika dia mengerti hal ini, Ming Yue tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat itu, dia tidak bisa mempercayakannya kepada siapapun kecuali Yang Kai. Tuan, situasinya seperti ini.
Bolehkah saya bertanya apa keputusan kamu? Yang Kai bertanya kepada beberapa kaisar agung. Zhan Wuhen berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang Yu Rumeng, Bei Limo, dan Chang Tian. Raja ini dan yang lainnya akan mendiskusikannya dengan mereka. Mendengar ini, Yang Kai sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan. Meskipun Zhan Wuhen tidak mengatakannya secara eksplisit, karena mereka akan membahasnya, itu berarti bahwa mereka pada dasarnya setuju dengan proposal Chang Tian dan yang lainnya. Sekarang, Demon Rache yang masih berada di Star Boundary akan diserahkan kepada mereka untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan tidak lagi menjadi musuh Star Boundary. Ketika saatnya tiba untuk menyelesaikan kekacauan Star Boundary dan kemudian meluncurkan serangan balik terhadap wilayah iblis, mereka mungkin bisa menjadi kekuatan yang kuat. Jika Yang Kai bisa melihat ini, bagaimana mungkin Zhan Wuhen dan yang lainnya tidak? Bagaimanapun, Chang Tian dan yang lainnya telah sepenuhnya terikat dengan Yang Kai. Dan wilayah serta benua mereka juga telah ditelan. Tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Jadi selain bekerja sama dengan rencana Yang Kai, mereka tidak punya pilihan lain. Mo Huang berkata, kamu harus terlebih dahulu memahami masalahmu sendiri. Mendengar ini, Yang Kai menundukkan kepalanya dan berkata, tolong hukum aku. Mo Huang menggelengkan kepalanya. Kami bahkan belum mengatakan apa-apa dan kamu ingin kami menghukummu. Yang Kai bertanya, bukankah ini tentang Tuan Ming Yue? Mo Huang perlahan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Yang Kai. Yang Kai segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyeretnya ke arah Mo Huang. Demon Qi di tubuhnya secara naluriah melonjak, tetapi dia segera melonggarkan kewaspadaannya. Di depan Kaisar Agung, bahkan jika dia melawan, itu akan sia-sia. Belum lagi dia percaya bahwa Mo Huang tidak akan menyakitinya. Detik berikutnya, tangan besar Mo Huang meraih bahunya dan pada saat yang sama, Zhan Wuhen juga meraih bahu lainnya. Kedua Kaisar Agung saling melirik sebelum memanggil Kaisar Qi mereka. Yang Kai hanya bisa merasakan kekuatan agung namun lembut mengalir ke tubuhnya dari kedua sisi. Kedua kekuatan itu mengelilingi tubuhnya sebelum dengan cepat mundur. Zhan Wuhen dan Mo Huang sama-sama mengernyit bingung. Baru sekarang Yang Kai mengerti apa yang mereka maksud. Kedua Kaisar Agung telah bergabung untuk menyelidiki situasi di dalam tubuhnya dan jelas-jelas sedang memeriksanya. Yang Kai dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, Senior, izinkan saya untuk melaporkan tentang masalah ini. Dia tidak berniat menyembunyikan masalah ini. Jika tidak, dia tidak akan mendesaki iblisnya di depan Kaisar Agung. Diam, Zhan Wuhen meliriknya. Yang Kai dengan patuh menutup mulutnya. Pada saat yang sama, Mo Huang tiba-tiba berteriak, dan Yang Kai segera mendengar suara ribuan binatang bertabrakan satu sama lain, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Saat dia kehilangan konsentrasinya, dua indera ilahi bergegas ke laut pengetahuannya. Itu datang dan pergi dengan cepat. Sementara Yang Kai menstabilkan keadaan pikirannya, Mo Huang dan Zhan Wuhen telah menarik Divine Sense mereka dan menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Yang Kai tertawa hampa. Seperti yang telah dilihat kedua tuan. Meskipun junior ini memiliki ki iblis di tubuhnya dan sepertinya dia telah memasuki jalur iblis, itu sebenarnya bukan masalah besar. Dengan lotus pemanasan jiwa melindungi laut pengetahuannya, Mo Huang dan Zhan Wuhen pasti telah melihatnya. Bersambung.